Perkenalkan, nama saya Andre Ananda. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2024. Di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana pandangan saya dari nilai-nilai 5 sila Pancasila dan beserta contohnya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Pak Kusnanto. Sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki beberapa arti, seperti yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan bahwa kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, karakter bangsa Indonesia menempatkan Tuhan pada tempat tertinggi dalam jiwa rohani mereka. Yang ketiga, mereka lebih menekankan sifat-sifat leluhur mereka yang memuliakan Tuhan, bukan Tuhannya sendiri. Yang keempat, tidak memaksa warga negara untuk beragama. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya masyarakat dalam kehidupan beragama. Arti dari simbol bintang di sila pertama merupakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai seperti yang pertama, keimanan, yang kedua, toleransi, yang ketiga, persaudaraan dan persatuan, yang keempat, pengakuan adanya Tuhan, dan yang terakhir, kebebasan beragama. Ada juga beberapa contoh di lingkungan sekitar maupun di keluarga. Yang pertama, berdoa dan bersyukur. Orang tua saya mengajarkan saya supaya taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersyukur atas hidup yang saya jalani hingga saat ini. Yang kedua, menghormati perbedaan agama dan menjalani toleransi antar umat beragama. Tidak lupa juga dengan toleransi antar umat beragama, saya juga sering berkunjung ke rumah teman saya yang beda agamanya dari saya agar menjunjung tinggi toleransi tinggi antar umat beragama. Yang ketiga, membantu sesama yang membutuhkan. Saya juga sering membantu orang lain yang berbeda agama ketika mereka membutuhkan pertolongan, seperti sebuah panggilan tugas dari Tuhan untuk saya menolong orang lain walaupun berbeda agama. Yang keempat, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, serta menghargai kebebasan beribadah. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mendengar banyak orang yang berpindah-pindah agama, entah karena dia kurang yakin atau ajakan oleh temannya. Tapi itu sebenarnya dilarang oleh agama, dan sila kita juga tidak boleh mengganggu ketika umat agama lain sedang beribadah. Kesimpulan dari sila pertama Pancasila ini adalah sila ini lebih menekankan kebebasan beragama, toleransi antar umat, hingga larangan memaksakan keagamaan untuk orang lain. Sila ini juga menciptakan kerukunan dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda. Sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan penghormatan terhadap martabat setiap individu dan pengakuan akan hak asasi manusia. Sila kedua Pancasila mengandung makna penting tentang penghormatan terhadap martabat setiap individu. Yang pertama, kesadaran moral, hak asasi manusia, empati dan kemanusiaan, dan keadilan. Rantai pada simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat dan bahkan saling membutuhkan. Ada juga beberapa contoh penerapan sila kedua, seperti yang pertama, menghormati pendapat orang lain, menolong sesama, bersikap sopan, menghindari diskriminasi, menyebarkan rasa sikap tenggang rasa. Ada juga beberapa nilai di dalam sila kedua, seperti menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, maupun agama. Memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab. Memperlakukan sesama manusia sebagai manusia pribadi dan manusia sosial secara seimbang. Kesimpulan dari sila kedua ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Sila ini mencerminkan hak dan kewajibannya untuk setiap individu sebagai makhluk Tuhan, di mana setiap orang harus diperlakukan dengan martabat dan hak asasi yang sama tanpa diskriminasi. Sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila ini berbunyi, Persatuan Indonesia.
Sila ini mengandung makna persatuan bangsa, kebersamaan, menghargai perbedaan, rela berkorban, dan mempertahankan kedaulatan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini yaitu yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, rela berkorban dan kepentingan untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan keragaman masyarakat. Yang keempat, mencintai tanah air dan bangsa. Yang kelima, menjunjung tinggi patriotisme. Yang keenam, bangga dengan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketujuh, berjiwa nasionalis. Lambang dari sila ketiga yaitu simbol pohon beringin. Pohon beringin melambangkan tempat-tempat untuk berteduh atau berlindung. Makna sila ketiga Pancasila yaitu mengutamakan persatuan dan kerukunan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan keberagaman budaya. Yang keempat, menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mempertahankan kedaulatan. Contoh penerapan sila ketiga di lingkungan sehari-hari seperti yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai. Kita harus menghargai sesama kita, orang tua, teman-teman kita, dan adik kita sekalipun. Yang kedua, tidak saling bermusuhan. Seperti kita harus bersikap ramah dan tidak mencari perkara apapun ataupun bersikap sombong pada orang lain di lingkungan sekitar. Yang ketiga, membantu kegiatan keluarga. Kita harus melakukan tugas yang telah diberikan orang tua kita kepada kita demi meringankan pekerjaan orang tua kita. Yang terakhir, menghindari meremehkan orang lain. Seperti kita tidak boleh merendahkan suku, agama orang lain, dan tidak boleh rasis kepada orang lain. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk menjadi landasan bangsa Indonesia untuk mempersatukan warga negara dalam keberagaman. Karena Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang memiliki beragam suku, agama, ras, warna kulit, hingga adat kebudayaan, dan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, menjunjung tinggi keadilan dalam berdemokrasi, menghargai dan mendukung demokrasi, tidak mudah terprovokasi isu sara, menghormati pejabat dan kepemimpinan. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng latar merah. Lambang banteng menggambarkan bahwa masyarakat harus bermusyawarah dengan berkumpul atau mendiskusikan sesuatu dalam mengambil keputusan. Ada juga beberapa contoh penerapan sila keempat di lingkungan sehari-hari. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kita harus adil terhadap sesama dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Kita tidak boleh melakukan golput dalam musyawarah. Kita harus jujur dengan hasil yang telah dimusyawarahkan bersama. Melaksanakan hasil musyawarah dengan baik dan rasa tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab kepada semua tugas yang telah diberikan kepada kita dalam musyawarah itu demi mendapatkan hasil yang maksimal dan kejujuran. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, seperti kita tidak lalai akan tugas kita demi memenuhi kepentingan pribadi yang tidak penting. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kita harus jujur akan hasil musyawarah agar hasilnya bisa memuaskan seluruh masyarakatnya.
Sila ini lebih menekankan bahwa betapa pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui wakil-wakilnya, serta menghindari sikap otoriter. Intinya, keputusan yang diambil dalam berbagai urusan pemerintahan maupun kehidupan bersama harus didasarkan pada hikmat kebijaksanaan, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dan mempertimbangkan suara rakyat melalui perwakilan. Sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini juga mengandung makna bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Makna sila kelima Pancasila adalah bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Sila ini juga menunjukkan bahwa keadilan dalam kehidupan sosial harus terus diusahakan oleh seluruh warga dan pemimpin bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, gotong royong dan solidaritas, menjaga kesetaraan dan keadilan. Nilai-nilai ini mengarahkan pada cita-cita masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Ada juga berupa contoh penerapan sila kelima. Yang pertama, bersikap adil terhadap semua orang sesuai hak dan kewajibannya. Kita harus adil dalam mengambil kebijakan terhadap orang lain. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri. Kita wajib menjaga hak dan kebebasan kita agar hak kita tidak diambil orang lain. Menghormati hak-hak orang lain. Kita harus menjunjung tinggi hak-hak yang dipunyai oleh orang lain. Tidak melakukan diskriminasi. Kita tidak boleh membuli teman maupun orang lain. Tidak menindas orang lain. Kita tidak boleh mengganggu aktivitas orang lain yang berbeda atau tidak merendahkan orang lain agar selalu terjaga keharmonisan dalam kehidupan. Kesimpulan dari sila ini adalah bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi setiap keadilan sosial, yang berarti setiap warga negara berhak atas kesejahteraan yang adil dan merata, tanpa adanya diskriminasi. Sila ini lebih menekankan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa kemakmuran dan keadilan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya dalam pengerjaan tugas UTS Makul Pancasila semester pertama yang diberikan oleh Pak Kusnanto. Maaf jika ada kesalahan dari saya yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.